Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali bersama channel AF8487. Pada pembahasan yang lalu bicara tentang air yang sedikit yang terkena najis. Lalu apa yang dimaksud dengan najis itu, Ustaz? Ada satu definisi najis yang kita ambil dari kitab Fathul Mu'in, ya. Itu dikatakan di sana an-najisu mustaqdzarun yamna'u sihatas sholati. Ya. Najis itu adalah sesuatu yang menjijikan yang dapat menghalangi sahnya sholat. Menjijikan tapi menghalangi sahnya sholat. Artinya kalau ada benda yang menjijikkan tapi tidak menghalangi sahnya sholat, itu tidak termasuk najis. Contoh, ingus, menjijikkan nggak? Menjijikkan, tapi dia tidak menghalangi sahnya sholat, maka ingus itu nggak najis. Gitu. Kemudian masuk reak, gitu juga. Reak itu menjijikkan tapi dia tidak menghalangi sahnya sholat. Jadi yang didefinisikan najis itu adalah benda yang menjijikan tapi yang dapat menghalangi sahnya sholat. Nah sekarang benda apa saja, Ustaz, yang termasuk najis itu? Ya. Kalau kita berbicara tentang benda-benda yang termasuk najis dalam mazhab Syafi'i, itu digolongkan menjadi 7 macam yang dikategorikan sebagai najis. Yang pertama, benda yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, baik itu dari manusia atau mungkin dari binatang. Contoh dari manusia, ya misalnya kencing, ya, kemudian kotoran. Demikian pula binatang kan kencing, dia juga buang kotoran. Begitu. Nah sekarang ada nggak pengecualiannya, Tes? Benda yang keluar dari dua kemaluan tadi yang termasuk tidak najis? Ada, ya. Ada pengecualian benda yang keluar dari salah satu dua kemaluan itu yang tidak najis. Yaitu yang pertama mani itu nggak najis dia. Yang kedua kalau dari binatang ya telur itu nggak najis gitu. Nah itu yang pertama, ya, baik itu yang keluarnya biasa ataupun yang nggak biasa tetap najis. Contoh yang biasa tadi tuh, ya kencing, kotoran. Yang nggak biasa darah keluar, ya, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, atau nanah dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Tapi lain halnya kalau dia bendanya benda padat, ya misalnya biji rambutan yang keluar, nah itu hukumnya mutanajis. Contohnya misal kadang kan orang makan buah tuh kayak kecapi mungkin, ya kecapi itu sama biji-bijinya ditelan kemudian nggak tercerna, dia keluar utuh begitu ya. Nah itu termasuk mutanajis. Dia mutanajis artinya bendanya bisa disucikan dengan cara dicuci maka kembali menjadi suci. Ya. Tapi kalau yang benda cair itu nggak bisa semuanya, ya najis. Ya. Kemudian yang kedua adalah muntah, ya. Baik muntahnya itu dari orang dewasa maupun dari anak-anak maupun bayi. Kemudian juga muntah dari binatang, itu juga termasuk najis, benda najis. Yang ketiga adalah darah, ya. Baik darah segar maupun darah busuk. Contohnya darah busuk nanah tuh. Baik keluarnya dari manusia
ataupun dari binatang. Semuanya termasuk najis. Tuh. Ada pengecualian juga tuh. Darah yang nggak najis, tahu nggak? Darah tapi nggak najis dia. Apa itu? Itu ada dua, yaitu hati dengan limpa. Ya. Limpa dan hati itu termasuk darah? Darah sebenarnya, tapi dia termasuk tidak najis dan boleh dimakan. Tapi kalau namanya marus, masih ada nggak marus sekarang ya? Tuh marus zaman dulu itu darah, tuh darah dibekukan, kemudian dijual. Tuh. Nah itu haram, tuh. Najis dia. Najis. Kemudian yang keempat tuh yang termasuk najis tuh bangkai. Nah, bangkai itu adalah binatang yang mati tidak melalui penyembelihan dari binatang yang halal dimakan. Contoh ayam mati tanpa disembelih, bangkai. Ya. Kambing mati tanpa disembelih, itu bangkai. Kemudian yang termasuk bangkai juga itu adalah binatang yang tidak halal dimakan walaupun dia disembelih, mati Tetap bangkai ya? Bangkai. Contohnya ular. Ya. Ya. Ular itu binatang yang tidak boleh dimakan, nggak halal dimakan. Kita sembelih, kita makan, tetap bangkai. bangkai hukumnya. Monyet, gitu kan. Monyet itu walaupun kita sembelih, tetap dia hukumnya bangkai apabila dia mati. Haram lah ya. Nah, kalau binatang laut, semisal ikan itu dia tidak termasuk bangkai. Nah, ada pengecualian. Ada 3 macam bangkai yang tidak najis. Yang pertama manusia, itu nggak najis dia, ya nggak najis. Yang kedua ikan. Ikan ya. itu tidak najis, ya bangkainya nggak najis. Dan yang ketiga adalah belalang. Belalang tuh nggak najis. Iya. Nah, kalau kotoran ikan itu termasuk najis atau tidak? Nah, iya. Sekarang kalau ikan itu bangkainya kan nggak najis ya. Tapi kotorannya tadi tuh masuk di kategori yang pertama. Sesuatu yang keluar dari kemaluan itu, baik binatang maupun manusia. Jadi walaupun ikan itu Tidak bangkainya tidak najis, tapi kotorannya, darahnya juga termasuk najis. Ya, kemudian yang kelima yang termasuk najis adalah cairan yang memabukkan, seperti arak, ya kan, dan segala macam namanya dah. Perkembangannya sekarang banyak banget namanya. Itu yang memabukkan, itu semuanya najis. Gitu. Lalu kalau alkohol itu termasuk najis nggak itu tadi? Alkohol yang memang untuk minuman, yang dipergunakan untuk diminum, ya, untuk minuman keras dan sebagainya, yaitu termasuk yang najis, ya. Tapi kalau alkohol yang tidak untuk minuman itu tidak najis. Seperti yang untuk minyak wangi minyak wangi itu kan bukan untuk diminum, maka itu berbeda. Alkohol yang untuk diminum dengan alkohol yang untuk minyak wangi itu berbeda bahannya. Jadi yang untuk minyak wangi itu enggak najis gitu. Nah, ini banyak orang yang salah penafsiran ya. Oke. Oh, jadi kalau alkohol itu kan banyak tuh parfum-parfum atau minyak wangi yang campurannya alkohol. Nah, itu enggak, itu campuran alkoholnya, itu bukan alkohol najis, untuk minuman keras, bukan. Berbeda ya. Berbeda. Dan itu enggak ada masalah kita pakai buat sholat ya. Iya, masalah. Kemudian yang keenam yang termasuk najis itu adalah anjing dan keturunannya. Ya. Bahkan kita udah bahas dulu, termasuk najis mughaladzah ya, najis yang berat gitu. Dan keturunannya, artinya andaikan itu anjing kawin dengan manusia lah misalnya, ya, kemudian lahirnya manusia, ya, perempuan cantik misalnya, tetap najis gitu. Anjing kawin dengan kambing, kemudian keturunan itu
kambing, tetap kambingnya itu najis, anjing dan keturunannya. Yang terakhir adalah babi, sama tuh, babi juga najis dan keturunannya. Apapun keturunannya, apakah di binatang lain ataupun sesama babi, ya tetap hukumnya najis. Itu 7 macam benda yang disebut dengan najis. Baik, kita sampai di sini dulu obrolan kita masalah najis. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.